Selamat pagi buat anak-anak ibu guru. Apa kabar semua anak-anak ibu guru? Semoga semua kabar sehat ya nak. Nah anak-anak ibu guru, pada hari ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa yang baik, pada hari ini Engkau masih menyertai kami, memberikan kami napas kehidupan. Ya Bapa yang baik, pada saat ini kami mau belajar, lindungi, bimbing, dan berkatilah kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak ibu guru, pada hari ini kita akan belajar dari tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema yang pertama, hewan di sekitarku. Pembelajaran yang ke-6. Anak-anak ibu guru sudah mengetahui hewan apa saja yang ada di sekitarmu. Ya, pasti sudah tahu banyak hewan ya yang ada di sekitar kita. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, manfaat mematuhi aturan di sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi kesetaraan satuan berat. Yang ketiga, menuliskan pengalaman menggunakan tegak bersambung. Nah, anak-anak ibu guru, mari berkonsentrasi untuk mendengarkan pembelajaran dari ibu guru. Aturan adalah segala sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Aturan disebut juga sebagai tata tertib. Aturan harus dipatuhi dimanapun kita berada, termasuk saat kita di sekolah. Ya benar ya anak ibu guru ya, mau kita di rumah, di sekolah, di gereja, atau lingkungan masyarakat lainnya, kita harus mematuhi aturan yang ada. Jonathan selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah. Misalnya Jonathan sudah menyelesaikan tugas membuat puisi. Jonathan mengumpulkan tugas tepat waktu. Jonathan berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang puisi. Nah, di sini memberikan tugas atau menyelesaikan tugas dengan tepat waktu merupakan melakukan aturan. Ya, kita sudah melakukan aturan. Datang tepat waktu juga kita sudah mematuhi aturan ya nak ya. Oke, memakai masker dengan baik juga sudah termasuk mematuhi aturan yang ada di sekolah. Banyak aturannya. Nah, beberapanya adalah sudah ibu sebutkan atau sudah ibu katakan pada hari ini ya. Nah anak-anak, jika kita sudah mematuhi aturan, apakah manfaat yang akan kita dapatkan? Manfaatnya adalah yang pertama, lingkungan sekolah akan aman dan damai. Nah, kalau kita mematuhi peraturan, contohnya kita memakai masker dengan baik, maka lingkungan sekolah kita ini kan akan aman kan? Terutama nak pada saat ini adalah masa pandemi ya. Ada masih menyebar virus di mana-mana. Jadi supaya lingkungan sekolah itu aman, mari gunakan masker, ikuti protokol yang berlaku. Yang kedua adalah lingkungan menjadi teratur. Nah, ini contohnya adalah jika kita bisa membuat kursi kita ataupun meja kita dengan baik, maka lingkungan ataupun suasana itu akan menjadi lebih teratur. Atau kita membuang sampah dengan bagus, dengan pada tempatnya, akan membuat menjadi lebih teratur ya. Nah, yang selanjutnya adalah timbul rasa tanggung jawab. Nah, ketika kita melakukan sesuatu atau mematuhi aturan, maka yang akan terjadi pada diri kita adalah adanya rasa tanggung jawab. Kita akan semakin bertanggung jawab. Mengapa seperti itu, Bu? Ya, contohnya kalau dia sering datang terlambat berarti sudah tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau dia memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya, maka pasti
dia akan datang tepat waktu atau sebelum pukul 7.15 sebelum bel sekolah. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah akan disenangi oleh para guru. Nah, siapa di sini yang tidak ingin disenangi gurunya? Pasti semua kan, Nak? Maka ketika kita mendengarkan guru, mematuhi peraturan yang dibuat oleh guru dan sekolah, maka Bapak Ibu guru akan menyenangi dan menyukai kamu. Nah, selanjutnya adalah kedisiplinan akan timbul dengan sendirinya pada diri. Nah, benar. Ketika sudah ada aturan, maka kita bisa membuat waktu, mana itu waktu untuk pergi ke sekolah, mana waktu untuk belajar, waktu untuk pulang. Sudah disiplin, sudah ada waktunya. Maka kita lakukanlah dengan tepat waktu dan dengan baik. Nah, yang selanjutnya adalah terhindar dari hukuman. Nah, tentu benar ya, jikalau ada aturan, maka jika kita tidak mematuhi aturan, akan ada sanksi ataupun hukuman. Maka jika kita mematuhi aturan, maka kita akan terhindar dari sanksi ataupun hukuman. Jonathan, teman-teman, dan Bu Hana belajar tentang satuan berat. Mari perhatikan tangga satuan berat berikut. Nah, di sini ada mulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, anak-anak tentu sudah memperhatikannya ya. Jika ini jangan lupa ya, don't forget. Setiap turun satu tangga maka akan dikali 10. Bagaimana itu yang turun, Bu? Contohnya dari kilogram ke hektogram. Itu sudah turun ya, Nak ya. Atau dari dekagram, DAG, dekagram sampai ke sentigram, CG, itu juga sudah turun. Sudah turun 1, 2, 3. Ya, sudah turun 3 tangga. Nah, di sini yang menjadi aturannya adalah jika contohnya turun 1 tangga, maka akan dikali 10. Lalu bagaimana jika turun 2 tangga, Bu? Maka akan dikali 100. Dari mana 100-nya, Bu? 10 dikali 10. Nah, jika turun 3 tangga, maka akan dikali 1000. Dari mana 1000, Bu? 10 dikali 10 dikali 10. Sampai seterusnya. Ya, maka dari kilogram ke hektogram itu adalah turun 1 tangga, maka dikali 10. Nah, yang selanjutnya setiap naik 1 tangga akan dibagi 10. Contohnya dari hektogram ke kilogram. Naik kan? Ya, benar. Atau contoh lain dari miligram ke gram. Itu juga sudah naik. Sudah ada naik dia 1, 2, 3. Sudah naik 3 tangga. Namun yang menjadi aturan yang pertama yang perlu kamu ingat adalah setiap naik 1 tangga maka akan dibagi 10. Nah, jika naik dia 2 tangga bagaimana, Bu? Akan dibagi 100. Jika naik 3 tangga dibagi 1000 sampai seterusnya. Kamu sudah tahu ya dari mana 1000? Karena dia sudah naik 3 tangga, maka dia akan 10 naik 1 tangga, 10 naik 2 tangga, 100 naik 3 tangga dibagi 1000 ya. Nah, di hadapan anak-anak Ibu Hana menunjukkan kedua tempat telur. Nah, mana itu? Ini dia ya. Sudah bisa dilihat telurnya kan? Di tempat yang pertama berisikan 10 butir telur dengan berat 3000 gram. Di tempat yang kedua berisikan 6 butir telur dengan berat 2000 gram. Ibu Hana bertanya kepada anak-anak berapa kilogram total keseluruhan telur yang dibawakan Ibu Hana. Nah, di situ sudah tersedia 2 bagian telur. Ada telur yang pertama isinya 10 butir dengan berat 3000 gram. Lalu bagian telur yang kedua dia 6 butir dengan berat 2000 gram. Berapa ya total keseluruhan telur tersebut dalam satuan kilogram? Mari kita selesaikan. Yang diketahui adalah telur yang pertama 10 butir sama dengan 3000 gram. 3000 gram sama dengan 3000 dibagi 1000.
Nah, dari mana ini 1000, Bu? Nah, dari gram ke kilogram itu adalah naik 3 tangga, Nak. Maka dibagi 10 jika naik 1 tangga, dibagi 100 jika naik 2 tangga, dibagi 1000 jika naik 3 tangga. Nah, naik 3 tangga kan, maka dibagi 1000. Maka 3000 dibagi 1000 sama dengan 3 kilogram. Telur yang kedua adalah 6 butir. Beratnya 2000 gram. 2000 gram dibagi 1000 sama dengan 2 kilogram. Maka total keseluruhan telur yang dibawakan Ibu Hana adalah 3 kilogram tambah 2 kilogram sama dengan 5 kilogram. Nah, anak-anak, nanti kamu boleh ulangi video ini supaya kamu lebih memahami menyelesaikan soal tentang satuan berat ya. Anak-anak, kita sudah belajar menulis huruf tegak bersambung, penggunaan tanda baca yang tepat, serta penggunaan huruf kapital dan huruf kecil. Nah, huruf kapital itu adalah huruf besar. Nah, mari perhatikan di sini Ibu sudah contohkan pada pertemuan sebelumnya bagaimana menulis huruf kapital, huruf kecil, dan huruf kecil. Anak-anak sudah tahu kan menulis pengalaman? Tentu semua sudah tahu menulis pengalaman. Kita sudah pernah belajar menuliskan pengalaman selama Natal dan Tahun Baru ya. Nah, kamu sudah bisa menulis pengalamanmu pada liburan Natal dan Tahun Baru. Tentu pengalaman-pengalaman yang lain juga kamu bisa tuliskan di dalam bukumu. Kamu dapat menuliskan pengalamanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung serta menggunakan tanda baca dan huruf besar dan kecil dengan baik dan benar. Nah, pengalamanmu tulislah di bukumu dan jangan lupa dengan huruf tegak bersambung perhatikan tanda baca, huruf besar dan huruf kecilnya ya. Tulis dengan rapi dan teliti. Demikian materi kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak ibu guru. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, pada hari ini Engkau sudah menyertai kami sehingga kami sudah selesai belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna dalam mencapai cita-cita anak didik kami semuanya. Berkati anak didik kami yang melakukan pembelajaran di rumah, semoga mereka tetap semangat dalam menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Dan kami Bapak Ibu Guru juga dalam keadaan sehat, semangat dalam memberikan pembelajaran buat anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.